ini apabila Bapak lakukan, Bapak sudah melakukan apa yang tertulis di Quran atau belum? Iya, iya. Sudah tertulis, Bapak sudah tertulis. Cuma kesalahan fatal Bapak itu, kenapa Bapak mau melakukan itu tapi tidak mendaftar? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Halo, ketemu David, lagi. siap. Ini Pak David, saya ini Pak David ini. Beliau ini bagaimana dari tadi dia menyembah patung, apa semua. Bapak David nyimak di bawah tadi kan? Nyimak atau tidak? Bahwa kalian Oh, tidak iya. biblika semua. Ya coba tanya dia. Silakan Pak Pendeta, silakan. Ya, Tuh. Protestan dia ini. ya betul. Protestan Kenapa tadi bukan dia? Kenapa dia tidak mau kembali kepada apa sola scriptura? Kalau tidak salah sebutnya seperti itu. Dia bagaimana penjelasannya? Bingung saya Pak David. Coba Pak David berikanlah pencerahan sedikit Pak David. Saya bingung saya Pak David. saya Silakan. tidak dengar tadi. Saya tidak dengar tadi. Saya baru ini baru. Pertanggungjawabkan. Bagaimana Pak Kingdom pandangan tentang apa Katolik? Pak David Katolik coba. Bagaimana? Katolik, Kristen atau denom apapun itu tidak masalah bagi saya. Karena dasar iman Kristen, dengar dulu. Dasar iman Kristen adalah mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, baik. Jadi kalau Baik, kita ada buktikan yang Bapak David dengar. Oke. Sebentar. Oh, iya. Kalau ada yang mengaku Kristen tetapi menolak ketuhanan Yesus, berarti itu Kristen palsu. Apakah Pak David mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat? Ya, akui. Betul. Berarti saya sama baik. Pak David itu Oke. satu. Oke, baik, sama Pak David ya. Oke, sama ya. Selamat pagi Bapak Ulis ya. Izin sedikit. Sama ya. Oke, sama. Oke. Halo, Pak Tapi Ulis. kenapa Ketemu semalam lagi kita. Anda mengatakan, iya dengar Pak David. Kenapa semalam Anda mengatakan bahwa Maria ini hanya wadah saja? Kenapa kalian mengatakan Maria hanya wadah saja? Silakan. Baik. Ini penting Maria. ya. Ini penting mamanya Tuhan. Baik. Jangan kalian bilang wadah saja. Silakan, tanggung jawab Anda. Baik. Silakan. Saya mau Jadi serius nih. Maria- Pak Ulis ya, saya mau serius. Maria, tahu semua para nabi itu adalah Bagi media. mau izin. Sebentar Paulis. Baik, Sebentar Pak. Paulis. Paulis sebentar. Aku Paulis. sapa penonton dulu. Kita tidak bisa hidup tanpa penonton, Pak Kimdom. Aku sapa penonton dulu. Kita tidak bisa hidup tanpa penonton. Penonton bisa hidup tanpa kita. Penonton, selamat pagi, sehat-sehat semua. Semoga dilimpahkan rezeki penonton yang telah typing namaku one by one. Aku Kalian- tidak bisa membalas jasa kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. rezeki semua mengalir gitu ya, Pak Abang ya. Oke, Pak Kimdom. Lanjut Pak Kimdom. Yang penting kita sudah sapa penonton. Kita bisa hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa penonton, tetapi penonton bisa hidup tanpa kita. Kalau kita bicara tidak ada penonton, sia-sialah kita berbicara. Lanjut Pak Kimdom. Baik. Jadi loading dengar ya. Baik Maria. Tanggapan Bunda Maria, kenapa Anda mengatakan wahdah? Silakan. Bentar. Baik Maria atau para nabi sampai Pak Nabi terakhir ya, Maleak jadi Alkitab, semua adalah wadah. Artinya semua adalah media yang dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan, semua, bahkan saya dan Anda, semua kita yang ada di sini juga, di TikTok ini juga, adalah media yang bisa dipakai Tuhan. Jadi, Oke. Musa juga bukan Tuhan, Maria juga bukan Tuhan. Semua Bukan masalah, hamba-hamba bukan masalah Maria itu bukan Tuhan. Yang saya semua tanyakan, itu media. Semua Oke. itu media, Kenapa? wadah yang dipakai Tuhan. Oke, saya tanya sama Anda ya. Saya punya anak. Status saya dengan anak saya adalah anak kandung. Status Yesus dengan Bunda Maria anak kandung atau bukan anak kandung? Jawab. Bicara tentang ini dua hal yang berbeda, Bro. Berbicara tentang anak kandung artinya ada hubungan suami istri. Nah, kalau Maria itu memang hanya dipakai untuk mengandung. Dengar Pak. Dia dipakai Bagaimana untuk kemuliaan Bunda mengandung. Maria di Katolik itu Bunda Maria itu kalau luar biasa memang mereka muliakan. Anda Tidak bilang apa-apa. wadah mereka muliakan, baru Anda bilang sama. Bagaimana Anda? Ingat Jadi baik-baik, apakah- tanpa di sini Bunda, kan ada- dengar, sebentar. tanpa Bunda Anda Maria, sebenarnya- maka tidak ada Anda Yesus. sebenarnya Benar lagi kan Pak? mau- Benar tidak Pak? Pak David, tanpa Bunda Maria tidak ada Yesus. Benar tidak? Benar kan?
Ya, Bunda Maria. Kenapa? Ya, tanpa Bunda Maria maka tidak ada Yesus, benar kan? Maksudnya bagaimana? Tanpa kehadiran Bunda Maria maka Yesus tidak akan ada, benar tidak? Ya, karena melalui Bunda Maria begitu maksudnya. Nah, berarti Bunda Maria patut dimuliakan kan, Pak? Tergantung. Tergantung di mana? Semua Tergantung orang, Bunda sebentar ya. Maria. Jangan kau benturkan saya sama Pak David. Ya, Siapa yang betul? jadi gini. Anda mengatakan cuma Oke, wadah, Pak dengarkan. David memuliakan dia. Baik, dengarkan dulu penjelasannya. Gini, Baik, dengarkan tergantung. dulu. Pak Loading David saja, tahan. loading saja Pada- belum tentu ini ke Maria, kan beda-beda Pak loading. Ya, Pak David tahan bentar. Jadi jangan kau benturkan Protestan dan Katolik. Kau ini sebenarnya mengadu domba nih, ya. Begini ya, bukan berarti kami Protestan itu tidak menghormati, tidak memuliakan Maria, ya. Kalau Katolik memang memuliakan Maria dengan ya berdoa kepada Maria juga ya kan, ya Pak David. betul. Ya, Kalau betul. Anda memuliakan kami Maria atau Protestan, tidak? Anda Kalau memuliakan Maria kami atau tidak? Protestan, sebentar, dengar dulu. Kami Protestan tidak berdoa, doa kami tidak ditujukan kepada Maria, ditujukan kepada langsung Yesus. kepada Yesus. Kepada Yesus, kepada Langsung Yesus, kepada Yesus. kepada Yesus, begitu loading. Iya, Kamu maksudnya ini- berarti Katolik lebih kamu bagus ini karena Katolik provokator deh, memuliakan Ding. Bunda Maria. Karena dengan Bunda Maria lah lahirlah Yesus. Mereka tidak memuliakan Bunda Maria. Masa Anda mau bela orang yang Artinya tidak bukan memuliakan Bunda berarti Maria? Protestan tidak memuliakan Maria, ya. Tetapi yang menjadi tokoh sentral itu bukan Maria, tetapi Yesus. Oke. Makanya kami itu Ketika Anda sebagai Kristen, Anda mengatakan bahwa Anda dengan Pak David sama. Di rumah Pak David itu ada patung Bunda Maria karena menunjukkan memuliakan. Di Anda ada tidak patung Bunda Maria? Jujur, jujur. Yesus juga ada. Di rumah saya tidak ada patung Yesus pun, nggak ada patung Yesus, nggak ada patung Maria. Patung tidak ada. Tidak ada. Itu hanya simbol. Itu hanya simbol. Bukan berarti menyembah Maria dan menyembah Yesus, patung. Oke, berarti orang yang punya buat Apakah patung ketika- begitu, orang buat sebentar, Abang. orang yang buat Abang, sabar. sebentar. Ketika Katolik membuat Sebentar. patung Bunda Maria, patung Yesus itu boleh atau tidak boleh? Silakan Pak Kingdom. Lah, Abang, Nah, kan? poinnya Nggak mau adalah jawab, Pak, dia. tidak poinnya adalah tidak menjadikan patung itu Tuhan untuk disembah. Tidak, ya. Karena ketika kami berdoa, walaupun ada patung apapun di situ, kami tidak merujuk kepada patung itu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Sudah tiba saatnya orang-orang menyembah apa dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah kepada tempat patung atau apa. Berarti Ini yang harus- kalau RK menyembah patung berarti RK salah, Katolik menyembah patung, Katolik salah. Jujur. Oke Pak, oke di sini ada Pak David ya. Apakah Pak David menyembah patung? Tidak. Tidak, Anda ini sembarang. Tidak loading, dengar dulu. Tidak dengar loading. Tidak. Saya jawab bukan jawab Kingdom. Maksudnya jawab loading saya. Tidak, maksudnya maksudnya HP saya lambat apa namanya itu? HP saya lambat suaranya. Saya bukan jawab Kingdom. Begini, tidak loading. Kita ini Katolik dan Protestan. Kalau Katolik itu Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria. Tapi kalau ke Kingdom dia berdoanya kepada Yesus. Betul Pak, saya tahu. Cuma maksud saya janganlah mengatakan Katolik menyembah patung. Nggak usah lah. Tunjukkanlah kalian si Kristen sama-sama. Mengatakan menyembah patung sampai sehingga tuh di rumah Pak David ada patung. Tuh di salibnya Pak David ada patung. Kalau kami kita ada Protestan tidak ada. patung. Kita ada patung. Siapa yang bilang Pak Itu David kan menyembah simbol. patung? Kamu yang bilang tadi bahwa ini apa sih RK menyembah patung, Pak David menyembah patung. Karena di rumah Loh, Pak David itu ada patung Yesus dan patung Maria. Loading, begini loading. Kita memang ada patung. Begitu. Jangan bilang sama saya Pak, saya ini Islam tahu, tapi ini Bapak di bawah Protestan. Tidak, karena Oh, saya iya, bertujunya ke loading. Saya bertujunya ke Yang loading. didalilkan patung ya. Saya bertujukan ke loading, begitu. Karena setiap kali ini loading ini selalu bertanya-tanya. Ketika kita panjang lebar nanti, contohnya panjang Pak seperti kemarin loading sampai full 1 hari sama saya sama siapa itu kemarin.
Contohnya, Dalbo. ya, ya. Beginilah Loading, berikanlah juga kami kesempatan untuk ngomong juga sama Pak Sulis juga ini. Silakan, Ya, silakan. Nah, contohnya sama Dalbo sama Kiko kemarin tuh kan tentang Yesus ini. Ini Yesus terus sama ke Kiang Dom juga Yesus. Cobalah ya yang lain dulu atau bertanya kepada Loading dulu. Soalnya saya juga mau bertanya kepada Loading ini hal yang sesuatu juga. Bang, baik. Ya. Saya sebagai PST Loading, JMC jangan modal congor. Saya kalau berdiskusi suka dua arah, Pak. Suka sekali dua arah. Dengar dulu. Saya kalau bernarasi itu suka pakai dalil di Bible dan di Al-Quran. Agar Al-Quran saya juga itu tersiarkan. Tetapi ketika Anda mau bertanya tentang Islam, apakah Anda sudah paham Bible Anda? Kalau Anda sudah paham Bible Anda, silakan Anda bertanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Silakan. Oh gitu. Silakan Anda bertanya. Tapi pertanyaannya, satu saja yang saya kasih sama Anda terputar-putar dari mai laki sampai orang pun laki. Tuhan Anda namanya Yesus. Sabar. Ini saya. Iya, sabar. Saya juga Tuhan mau Anda bertanya namanya sebentar Yesus. ya. Sabar Pak Kinglong, sabar. Saya fokus ke Pak David. Mute dulu. Tuhan Anda nama Yesus, betul? Benar? Ya, ya. Nah, Tuhannya Bunda Maria siapa? Bunda Maria dia putuhan siapa? Gini, Bunda Maria kan? itu Gini lagi kan? Sudah saya bilang. Pasti putar itu mulai masuk dari satu raja-raja sampai raja hutan. ya kan kita mau Pasti jelas Bapak kan mengerti dan paham. Karena gini, percuma Loading, kamu sebagai tuan rumah kalau tidak hargai mau, tamu. kami jelaskan begitu. Maafkan saya, siap. Kami mau Maafkan saya. jelaskan. Kami mau Maafkan jelaskan. saya, silakan. Kami mau jelaskan, tapi Loading langsung ska. Ya bagaimana? Tidak, silakan jelaskan. Silakan Gitu. Anda jelaskan. Jelaskan pakai dalil biar saya buka dalilnya di sini. Karena berbicara tentang agama berarti berbicara tentang dalil bukan tentang congor. Hargai gelar saya JMC, jangan modal congor. Ya, Silakan. betul Pak. Ya. Oke, saya mute, saya dengar. Silakan saya mute, saya dengar. Silakan. Begini Pak Loading, karena kita sering juga bergabung ini begitu. Karena kalau saya jelaskan nanti bukannya saya tidak percaya atau apa kepada Loading. Percuma. Kenapa percuma? Loading tidak mengerti dan tidak paham. Kan kemarin Anda saya sudah menjelaskan, kemarin Anda bilang saya tidak paham. Terus Gini. kenapa Anda naik ke sini? tidak, maksudnya saya naik tadi nih. Saya naik untuk menghargai Loading. Begitu Bapak, saya begini menghargai. Bapak. Ini sabar Bapak. Ini bukan masalah menghargai. Saya luruskan sama Anda ya. Ketika Anda menjelaskan kepada saya agama Anda dan itu tercatat di dalam Bible Anda, mau orang percaya ataupun tidak percaya, yang penting ada dalilnya di kitab suci saya. Iya, itu ada dalilnya. Dengar. Contohnya, ketika ada orang bertanya, Loading, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Goa Hiro? Saya menjawab sesuai Al-Quran saya. Yang tertulis dalam kitab suci saya, sebaik-baiknya saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mau terima atau tidak, itu urusan kalian. Yang pasti sama. ada dalilnya. Ya sama. Jadi yang menyampaikan firman menjadi saksi sendiri ya. Terus Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kenapa Bapa menjadi saksi tentang Yesus kalian terima? Kenapa Allah menjadi saksi tentang Nabi Muhammad kalian tidak mau terima? Silakan. Oke. Kenapa harus seperti itu? Saksi Bapa yang memberikan saksi tentang Yesus itu sudah melalui hamba-hambanya, mulai dari Musa, bahkan terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Bapa yang bersaksi tentang Yesus melalui para nabi ini. Nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Maka itu Yesus katakan, Bapa yang memberi kesaksian tentang aku. Nah, kalau Muhammad, ketika Allah berfirman kepada Muhammad, saksinya siapa? Sebaik-baiknya saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta dalilnya. Bagaimana Oke, sabar. orang yang Sabar. berbicara, Sabar. orang pertama berbicara menjadi saksi buat orang kedua? Ya, Yang menjadi terserah, saksi itu harusnya dalil. orang ketiga. Itu dalil. Orang Iya, dalil ketiga, di- oke. Coba memberi pemahaman dulu. Saksi itu apa? Dari pihak keberapa? Oke, Coba buka kamus baik. KBBI. Oke, Anda mute ya. Yang Oke, menjadi siap. saksi itu pihak keberapa? Ya, Anda mute.
Anda mute, Yang ya. menjadi saksi itu pihak keberapa berdasarkan KBBI? Siap, diam Ya, dulu, oke. diam dulu. Ketika Anda bertanya kepada saya tentang Islam, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro? Apakah saya harus jawab pakai pemahaman saya agar memuaskan memuaskan jawaban Anda? Tidak. Saya menjawab pertanyaan Anda melalui kitab suci yang saya pegang. Supaya satu ketika Anda mau terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang pasti, apa yang Anda tanyakan kepada saya, sudah saya jelaskan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci saya. Sekarang pertanyaannya, Baik. sabar. Yang namanya firman itu Sabar. harus sesuai logika juga kan? Sesuai logika juga kan? Sabar Bukan dulu. berdasarkan imani saja. Oh, bukan imani saja begitu. Harus berdasarkan fakta dan logika. Oke, silakan buktikan. Bagaimana Pak Kingdom ini kok sekijang-kijang begini ya? Lanjut. Oke, Anda mute dulu, Anda mute. Coba silakan Pak David. Saya butuh penjelasan Pak David tadi, silakan. Tidak, Silakan, saya Pak hanya David. menjelaskan. Saya hanya Jelaskan dulu. Ya, Tidak. begini Pak David. Saya kan mau menjelaskan seperti Abang Loding bilang tadi dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Tidak, saya kan bertanya tadi sama Anda begini. Saya tadi kan bertanya sama Anda, Tuhan Anda kan namanya Yesus. Saya bertanya Tuhannya Bunda Maria siapa? Itu yang Anda jelaskan sama saya pakai dalil. Bukan Anda bilang, kalau kami jelaskan kamu tidak akan paham. Masalah paham dengan tidak paham nanti Tuhan yang berikan kepada kita. Tugas Gini. kalian hanya menyampaikan saja. begini loh, Ding. Silakan. Begini loh, Ding. Saya mau jawab. Itu mau jawab beberapa kali. Saya kemarin kan ada Pak Sulis juga. Kemarin sebenarnya sudah saya jawab kemarin Ya, waktu kita naik. silakan jawab sekarang. Ya. Lalu sekarang Pak Loding tanya lagi seperti itu. Jadi masa jawab itu terus gitu. Sekali-sekali lah saya beri kesempatan bertanya kepada Loding. Biar habis ini saya Mau jawab atau Gini tidak? saja dulu. Silakan Pak. Izin. Gini saja, aku mau bertanya nih tentang Bapak berdua tentang ayat yang saya baca, saya merenungkan dan saya pikirkan tapi belum ketemu. apa itu? Oke, untuk Pak David sama Pak Kingdom. Maliaki 3:16 dikatakan begini. Berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, bahwa sebuah kitab peringatan akan ditulis di hadapanku. Pertanyaan saya, ini kitab peringatan ini yang mana? Ini sudah digenapi atau belum? Itu aja. Apa deh? Coba diulang. Saya belum dengar apa tadi. Ya. Ini loh Maliaki 3:16, di situ dikatakan begini. Jangan, kamu kan sudah tadi alih-alih. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, bahwa sebuah kitab peringatan akan ditulis di hadapanku. Pertanyaan saya, ini sudah digenapi ke belum kitab peringatan itu yang mana gitu. Aku lah sementara mencari nih kitab itu. Nomor berapa di situ Pak Ulis? Mailaki 3 nomor 10. Oh, Mailaki 3 nomor 16. Assalamualaikum. Ketemu ayatnya, sudah ketemu. Pak Kingdom, itu saya cari kitab peringatan itu sudah lama sekali saya cari. Ini ayat ini maksudnya merujuk kitab peringatan ini yang mana? Saya sementara mencari untuk membaca itu. Tolong Iya, jadi Malaikat 3:16 itu berbicara tentang catatannya Tuhan, kitab kehidupan. Jadi Allah akan mencatat semua tentang hidupnya kita di dalam catatannya Tuhan itu. Dan ketika nanti di penghakiman itu, baru Tuhan akan membuka kitab itu untuk melihat semua tentang hidup kita, ya.
baik dan buruknya kita juga akan dibacakan di situ. Jadi kitab itu berbicara tentang buku catatannya Tuhan, buku kehidupan itu. Gitu Abang. Kita peringatan itu sama dengan kitab kehidupan, Pak Kingdom. Iya, itu merujuk ke sana. Oh gitu. Karena bapak pendeta, jadi aku tidak punya kapasitas untuk membantah. Aku hanya bisa menerima aja. Tidak Kalau apa-apa, kita jawaban ini Bapak diskusi. Kita ini namanya diskusi. Jadi semua kita ini kan diberi hikmat oleh Tuhan. Semua masing-masing kita ini akan mendapat rema sesuai dengan apa yang ketika kita renungkan. Nah, tetapi dari ayat itu yang saya dapatkan, Mbak, itu berbicara tentang buku kehidupan, bukunya Tuhan. Buku peringatan itu, ya. Jadi nanti setelah di waktu penghakimannya Tuhan itu Tuhan akan buka semua. Itu akan ada peringatan-peringatannya tentang apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Oke, minta izin Pak Loding, minta izin anak Loding, minta izin Pak Kingdom. Saya baca ayat itu setelah saya merujuk kepada Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Di sini dikatakan begini, kami telah menurunkan Al-Quran, di dalamnya terdapat peringatan. Apakah kamu mengerti? Apakah ada rujukan ke situ atau enggak? Minta maaf, saya hanya bertanya saja. Minta maaf. Gini Abang, kalau bicara tentang Alkitab, ya firman itu kan diberikan kepada Bani Israel, ya. Tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang di luar Bani Israel. Jadi gitu. kalau memang ada yang mungkin ada kecocokan, oh ternyata ada di Alkitab seperti ini, oh ditulis juga di dalam Al-Quran. Ya bisa saja, ini bukan menjustify. Tetapi kita lihat bahwa banyak sekali kisah-kisah yang di Alkitab itu ditulis di dalam Al-Quran. Apakah itu wahyu dari Tuhan sehingga ditulis di Al-Quran? Kalau Tuhan yang sama memberikan pewahyuan, pasti firman-Nya tidak berbeda. Contoh, ketika Abraham ditulis di dalam Al-Quran Ibrahim. Nama Abraham sebelum menjadi Abraham adalah Abram. Apakah di Al-Quran Ibrahim itu nama sebelumnya Ibram? Enggak kan? Nah, ketika Alkitab menulis Yesus disalib, tetapi Al-Quran menulis Isa tidak disalib. Dan kalau Isa itu merujuk kepada Yesus, maka ini sudah dua kisah yang berbeda. Nah, Alkitab juga memerintahkan kepada Abraham untuk disunat, untuk keturunan Abraham dan orang yang ada di rumahnya. Nah, sunat ini juga bisa sampai ke Arab. Siapa yang memerintahkan orang Arab disunat? Bahkan tidak tertulis di Quran bahwa Muhammad juga disunat. Di mana ayat di Quran ditulis bahwa Muhammad disunat? Nggak ada kan? Nah, ada banyak hal yang kontradiktif. Larinya jauh sekali. Izin. Larinya terlalu melebar. Aku hanya bertanya saja. Betul Gini. atau tidak ada rujukannya atau ada Ya, kesinambungannya? karena Abang, Nah, Gini. karena Izin sebentar, Pak Kingdom. korelasikan dengan di Quran. Izin sebentar Pak Kingdom ya. Begini Pak Kingdom ya. Terkadang saya itu heran ya. Ketika sunat diperintahkan untuk Abraham, sunat itu perjanjian kekal atau bukan? Itu dulu saya tanya. Kita masuk masalah sunat ya. Nanti saya kasihkan Anda dalil kalau Rasulullah SAW itu sunat. Kita pakai dalil. Saya pengen berbicara sama Anda pakai dalil ya. Karena Bibel Anda saja Baik. saya ragu-ragu, apalagi congor Anda. Apakah Oke, perjanjian sunat ala Bapak Rohim sama Abraham itu perjanjian yang kekal atau bukan? Itu dulu. Baik. Jadi perjanjian sunat itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Di situ kan Tuhan berfirman itu perjanjian kekal, ya. Dan Oke, sabar, itu dulu, Sebentar itu dulu. sebentar Itu dulu. dulu, Jangan itu dipotong. dulu, hei. Sebentar dulu, jangan pasti. kemana-mana. Itu berlaku buat Abraham dan keturunannya. Makanya masih dilakukan sampai hari ini oleh orang Yahudi. Tetapi itu tidak berlaku bagi Kristen karena Terus datang. budak-budak yang dari luar Sebentar. itu perjanjian kekal atau tidak? Yang diberikan Abraham perjanjian kekal atau tidak? Itu dulu. Itu karena mereka tinggal di Abraham, tinggal sama Abraham, makanya semua mereka mau tinggal di panti asuhan, sebentar. tinggal di apa? Pantai Losari, Pantai Pija, Pantai Jompo. Yang saya tanya perjanjian kekal atau bukan?
Itu dulu data, itu Lah data. itu karena mereka kekal itu bukan merujuk kepada budak-budak, tetapi merujuk kepada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Buktikan pakai data. Buktikan pakai Oke, data. Buktikan pakai baik. data. Pakai data Baik, ya. baik. Kalau tidak ada data, saya Baik. eksekusi Anda. Baik. Makanya Tuhan katakan kepada Abraham untuk dia disunat dan juga orang-orang yang dibeli, yang tinggal dengan dia. Kekal atau tidak? Oke, yang tinggal dengan dia. Sebentar. atau tidak? Yang tinggal dengan Abraham. Apakah sekarang di setelah Abraham itu ada budak-budak lagi nggak? Bahkan sampai sekarang ada budak-budak di Israel? Apakah orang-orang Israel masih memperbudak orang-orang di bangsa mereka? Data, Pak. Saya butuh data ya. Aduh. Data. Makanya Data. itu berlaku saat itu yang tinggal sama-sama dengan Abraham. Lanjut. Kita berbicara agama, kita berbicara data. Kalian boleh berbicara putar kiri, putar kanan. Yang penting apa yang keluar dari lisan kalian, kalian pertanggungjawabkan dengan data. Ketika kamu bertanya kepada saya, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Saya berusaha menjawab pakai data. Apakah jawaban saya kamu mau terima atau tidak? Yang penting ada data di kitab suci saya. Begitu. Masalah hidayah itu dari belakang. Tetapi ketika kami bertanya, kalian mau menjelaskan itu tidak pakai dalil, tetapi mau meyakinkan orang bahwa ini benar, ini benar. Makanya saya selalu memberikan analogi kepada kalian. Ketika di suatu buku, sabar Pak. Ketika di suatu buku menulis bahwa ini adalah handphone, tetapi penjelasan kalian bahwa ini adalah motor. Ketika di dalam kitab suci menuliskan bahwa Yesus adalah seorang hamba, tetapi penjelasan kalian menjadi Tuhan. Bagaimana orang yang akal sehat bisa terima? Coba. Hal yang simpel. Padahal kalau kita mau tidak usah berbelit-belit Pak. Di alam semesta ini cuma dua. Pencipta dan ciptaan. Kalau Yesus pencipta berarti dia bukan ciptaan. Kalau Yesus ciptaan berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin dia di tengah-tengah begini. Tidak mungkin. Kalian mau menjelaskan bahwa terong itu adalah pare. Kalian mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, ya karena kan Yesus itu tidak sadar kalau dia adalah Tuhan. Kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus itu lupa menjelaskan Tritunggal. Tidak, begini loading. Sabar Pak, selesaikan dulu. PR Anda itu, oke, siapa Tuhannya Bunda Maria? Karena loading kalau berbicara itu tidak akan henti. Makanya saya mau tanya satu aja. Ya, siapa Tuhannya Bunda Maria? PR tadi bisa enggak jelaskan siapa Tuhannya Bunda Maria? Tidak, saya mau tanya dulu. Saya tanya terakhir dulu ke loading ini. Karena saya petik dari pembicaraan loading gini. Apa tadi namanya itu? Dari kepercayaan. Contoh aja loading bilang begitu kan, kami juga bingung tentang Bible. Jangankan loading, kami aja bingung tentang keyakinan Muhammad loading. Kan gitu Ya, dibalik tidak masalah. Tidak masalah Pak. Ketika Al-Quran kalian bingung itu tidak masalah karena kalian Kristen. Tetapi kalau kitab sendiri kalian bingung itu kurang ajar. Nah, lalu saya tanya gini loading. Itu kalau menurut kita sih, menurut kita dengan secara manusia, dengan berpikir dengan luas. Urusan tentang seperti zaman dulu tuh tentang urusan Nabi itu tentang apa? Tentang ketuhanan atau berbicara kealahan atau berbicara yang lain. Oke, baik ya. Saya terangkan sama Anda izin ya. Izin ya. Yang kedua. Dan apakah melakukan seorang nabi itu, karena yang setahu saya itu nabi itu adalah memperlakukan yang terbaik dan tidak ada yang melakukan seperti kesalahan ini Udah, itu. diam. Anaknya Tuhannya Bunda Maria saja kita tahu mau kita kiri kita kanan. Diam ya. Ini saya pakai data. Setelah itu saya butuh Anda jawab pakai data ya. Kalau tidak di depan Pak Uli saya ludahi Anda sebagai orang tua ya. Karena kita berbicara data serius. Di dalam kitab Musa, di dalam Ulangan nomor 4, ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Nah, ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Markus 12:29 Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan perkataan yang sama. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Esa.
Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Tolong jelaskan sama saya, Anda dapat pengajaran dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Silakan. Loh, saya Dapat kan pengajaran dari mana? begini loh, Ding. Saya kan bertanya kepada Jangan lo. begini, jawab. Jangan begini. Jangan begini. Kubanting jelas nih, kubanting nih. Serius, Saya kan kubanting bertanya jelas dulu. nih. Saya dulu bertanya Serius, kan awalnya saya bertanya ke lo, Ding. Ke lo, Ding. Saya bertanya begini. Datangnya Nabi, kan gitu maksud saya. Datangnya Nabi, kehadiran Nabi itu, apakah dia pengajaran yang itu ambil saya singkat saja dengan simpel yang jelas. Apakah pengajaran Nabi itu baik dan apakah pengajaran Nabi itu tentang ketuhanan dan apakah Nabi itu tentang seperti hal-hal yang kita pengalaman yang kita baca di berita itu yang saya mau tanya ke Pak Loding. Poinnya kehadiran Nabi itu untuk mengajarkan tentang ketuhanan atau apa namanya tentang kesalahan lah, karena saya sering baca dan sering dengar dibaca dalam buku juga banyak nabi-nabi palsu yang hadir di dunia ini. Nah, dan banyak juga nabi-nabi yang melakukan seperti contoh kita ini bukan apa nanti Anda polisi ini bertanya juga apa berkhotbah? Apa yang Anda tanyakan? nanti takutnya polisi tangkap saya juga tidak apa-apa nanti. Contohnya Ya, saya buat dengar apa Anda takut? Kan Tuhan Anda ditangkap juga di Taman Ya. Getsemani. Katanya lalu yang kedua, ini yang saya tidak pahami sama sekali, Loding. Nabi tidak masalah kalau Al-Quran Anda tidak pahami, yang penting Bibel harus itu Anda makanya saya pahami. bilang. Nabi Muhammad mengawini umur 6 dan 9 tahun. Nah, Lalu yang kedua, bagus. Oke. Oke, urus baik. kedua. Dengar dulu, Oke, urus sabar, kedua. sabar. Saya minta datanya di mana? Yang kedua, sampai poin kedua. Sabar dulu, yang kedua. Itu yang saya sering baca dalam buku dan berita. Mana di buku apa, Pak? Di buku apa? Saya minta baca di buku apa, Pak? Dengar Saya dulu, minta. dengar dulu. Saya Iya, sering baca sabar, dan di buku berita. apa? Satu. Di buku Dengar dulu, apa? dengar dulu. Nanti Loding bertanya. Sabar, Pak. Sabar, dengar satu-satu dulu. Anda kan mengatakan Nabi Muhammad menikahi bocil 6 tahun. Di buku mana? Biar saya buka. Kan saya ada Maksudnya internet di sini. baca di berita, Ya, loh. di Dengar, mana? Di baca mana? di berita. Di mana? Maksudnya di video yang sering saya nonton itu loh, Ding. Itu. Turun. Kita diskusi di sini bawa dalil, bukan bawa video. Kalau saya membawa video bahwa Pak Pendeta Isra Suro, Pendeta Mel Atok mengatakan, di mana kalau seandainya Indonesia ini banyak mayoritas Kristen, maka penyamun, pemabuk, pemerkosa, perkawinan sesama lelaki itu ada. Kalau saya bawa video itu bagaimana? Di sini kita berdiskusi membawa dalil, bukan membawa video. Silakan kalian berasumsi Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun. Saya minta datanya di mana? Begitu. Karena sampai sekarang Pak Ulis, tidak pernah saya menemukan bahwa Nabi Muhammad menikahi bocil 6 tahun. Karena tidak ada datanya. Ini hanya dengar dari telinga ke telinga. Begitu minta datanya, ujung-ujungnya apa? Oh, karena kami lihat video. Begitu. Karena kami lihat video. Bapak itu Bapak tidak suka mau diskusi terus bawa sejarah, bawa ustadz-ustadz atau pendeta-pendeta khotbah. Tidak suka, bawa lah yang tertulis. Kok bisanya bawa data-data seperti itu untuk apa? Itu hanya untuk mengacaukan saja. Kok barang-barang seperti itu kau dibawa, kecuali ada tertulis secara eksplisit, kau hafal, kau tahu, kau bawa, baru kau berdiskusi. Janganlah kau bawa cerita-cerita, itu kan hanya cerita. Kalau kau bawa memang data fakta, memang valid, betul-betul ada tertulis, bawa baru kau serang. Itu baru namanya diskusi. Janganlah ambil yang khotbah-khotbah untuk menjadi bukti untuk berdiskusi. Ngawur namanya itu. Kalau saya gitu aja. Nah, anak. Tapi kemarin Bapak ketemu dan naik dia, anak punya anak murid, katanya dia mengaku saya muridnya Pak Loding katanya. Ada anak pemurid satu kah? Muda-muda itu orang mana itu? Ya, kalau contohnya data ya, contoh saya buka sama Bapak ini ya, saya buka sama Bapak. Kemarin saya pernah bawa data ini ya.
Saya buka nih. Gini. Kalau kita mau misalnya kalau kita mau bernarasi seperti itu. Contoh saya buka ya. Saya buka data seperti ini. Nah, di sini adalah Alkitab atau Bibel terbitan 1928. Ya, perhatikan Bapak ya. Di dalam Bibel terbitan 1928 itu tertulis seperti ini Bapak. Nih. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun, tidak tahan nafsuku untuk melihat burit Maria. Oh, indahnya. Markus 6 nomor 18 sampai 19. Kristen mengatakan bahwa ini adalah ayat palsu. Oke, boleh, silakan ayat palsu. Kalau begitu, tunjukkan yang asli yang mana. Karena ada palsu berarti ada asli. Benar? Tunjukkan di Alkitab 1928 yang aslinya yang sama, yang aslinya di Markus 6 nomor 18 itu yang mana? Kan? Kenapa kami tidak membawa ini untuk jadi hujatan buat kalian? Karena memang niat kami bukan menghujat. Sementara kalian tidak ada data yang tertulis bahwa Nabi Muhammad menikahi begini Pak Ulis ya, kalau kita berpikir secara logika. Di zaman Nabi Muhammad, musuh Nabi Muhammad terbesar itu Abu Jahal. Ya. Abu Jahal itu bukan setiap hari, bahkan setiap detik mencari kesalahan Nabi Muhammad agar bagaimana bisa dieksekusi. Tetapi pernah tidak mendengar sejarah bahwa Abu Jahal mempermasalahkan Nabi Muhammad menikahi dengan Aisyah. Kalau memang narasi-narasi itu ada, berarti orang yang pertama akan membawa narasi itu pasti Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini setiap detik untuk mencari kesalahan Nabi Muhammad. Narasi-narasi seperti itu ada ketika terjadi diskusi seperti ini. Sementara pernikahan di dalam Islam dengan pernikahan di dalam Kristen beda. Anak orang perempuan yang bisa menikah itu dilihat dari dia sudah balik atau tidak balik. Belum balik, sudah dapat haid atau belum. Kalau kita mau hitung-hitungan ini kan. Tapi tidak ada narasi bilang Rasulullah menikahi Aisyah umur sekian-sekian. Tidak ada seperti itu. Coba. Tapi gini anak. Maksudnya mereka angkat kisah-kisah masa-masa yang seperti itu yang tidak membawa dampak positif dalam kehidupan itu untuk apa sebenarnya? Nah, itu. Apa? Ilmu melainkan kita dapat hujatan kan? Padahal kalau saya membawa Bibel ini tidak ada satu orang pun pendeta yang bisa menunjukkan aslinya. Ada pula dia yang bawa tunjukkan. Oh, kalau di LAI tidak ada begini. LAI ini tahun berapa? Kan? Yang saya tunjukkan ini Bibel 1928. Kalau kamu mengatakan ini palsu, kamu bawa Bibel 1928 ini loh, Bibel 1928 yang asli ini, bunyinya seperti ini. Silakan. Tapi kami tidak pernah membawa narasi ini. Karena ketika kami membawa narasi ini, Kristen-Kristen yang baik akan semua menjadi penghujat. Karena apa yang dituai, maka itu yang akan dipetik. Kami selalu menghindar dari hal-hal seperti itu. Coba. Tapi yang dibawa apa? Coba. Ketika meminjam barang orang tanpa sepengetahuan pemilik, itu namanya apa? Namanya dosa. Namanya mencuri. Ketika Yesus mengambil keledai orang tapi kami tidak membawa narasi itu. Mereka membawa Islam menyembah batu. Datanya di mana? Tidak ada data. Karena melihat kami sholat menyembah ke Ka'bah. Di Ka'bah ada Hajar Aswad. Sudah saya sampaikan, itu adalah arah kiblat kami. Ketika kalau mau membawa bahwa Tuhan kalian batu, itu saya tidak perlu merangkai kata. Sisa saya buka dalil selesai. Kalian pertanggungjawabkan. Contoh. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Nih. Kan contoh seperti ini. Nah, Tuhan kalian siapa? Yesus. Baca. Yesus adalah batu. Berarti Tuhan kalian batu. Tapi kami tahu ini hanya kiasan. Buat apa kami membawa seperti itu? Tidak dapat edukasi kan? Begitu. Silakan kalian mau membawa apa saja silakan. Yang penting pertanggungjawabkan. Loading. Saya ada membaca di dalam satu riwayat, entah hadis ini hadis asli atau hadis palsu, atau di dalam satu buku yang tertulis bahwa Nabi Muhammad ini seperti ini. Biar kita luruskan. Kan begitu. Anda bertanya, saya menjawab. Anda tidak terima jawaban saya menjelaskan. Kan? Islam bertanya, Kristen bertanya, Islam menjawab pakai dalil.
Islam bertanya, Kristen menjawab pakai asumsi. Tidak ada dalil. Itulah Coba yang, Bapak. itulah yang saya bingung. Sebenarnya berdebat itu orang saya lihat mau diskusi itu pada fokusnya mau cara menang dan kalah. Sehingga data-data yang mereka sajikan ngawur-ngawur, data zaman dulu yang tidak pantas untuk dikomunikasikan itu dipakai untuk uji argumen. Itu ngawur kalau saya. Contohnya begini Bapak Ulis ya. Saya selalu beranalogi seperti ini. Di Bible kitab suci Anda tertulis bahwa ini adalah HP. Tiba-tiba ada seorang pendeta mau menjelaskan bahwa ini adalah motor. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal, kan? Itu bukan masuk akal lagi. Mau masuk pintu Tesla saja nggak masuk. Bagaimana bisa di dalam Bible sudah tertulis bahwa Yesus hamba Tuhan, tetapi penjelasan dari pendeta bahwa dia adalah Tuhan? Kan simple. Bagaimana bisa tertulis di dalam Bible bahwa Yesus adalah anak manusia, tetapi penjelasan mereka jadi Tuhan. Dengan alubi dia mempunyai 100% Tuhan, 100% manusia. Sementara kata-kata itu tidak tertulis dalam Bible. Makanya saya selalu mengatakan begini Pak Ulis ya. Mereka mengatakan, Islam Tuhan kamu maha kuasa atau tidak? Kalau Tuhan kamu maha kuasa bisa tidak jadi apa saja. Oh bisa, Tuhan kalau secara logika Tuhan maha kuasa. Jadi apa saja bisa. Tuhan bisa jadi manusia, Tuhan bisa jadi air, Tuhan bisa jadi pohon, Tuhan bisa jadi batu, bisa jadi api, bisa. Tetapi pertanyaannya pantas tidak Tuhan menjadi itu? Kalau pertanyaannya sudah terjawab, oh pantas. Yang kedua, dalilnya mana? Makanya kita beranalogi. Saya sama Pak Ulis ke pasar boleh. Saya sama Kak Ulis ke mall boleh. Tapi boleh tidak kita berdua pergi ke mall dalam keadaan telanjang? Pantas tidak? Pantas tidak kita berdua pergi ke pasar dalam keadaan telanjang? Kalau manusia saja, manusia yang punya keterbatasan, ada hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana Tuhan yang maha tinggi menjadi maha rendah? Bagaimana Tuhan yang maha mulia menjadi maha kotor? Diri kita manusia ini semua penuh dengan kotoran. Kotoran mata, kotoran telinga, kotoran gigi, kotoran hidung, kotoran pusat, kotoran pantat. Penuh kotoran. Masa Tuhan punya kotoran? Coba. Dan tidak ada dalil. Kalau ada dalil tidak masalah. Oh loading Tuhan kami menjadi manusia. Mana dalilnya? Oh ada ini. Di Markus sekian. Maka Tuhan orang Kristen telah menjadi manusia. Kami mau terima atau tidak terima, ini kitab suci kalian harus kami hargai karena ada dalilnya. Karena berbicara agama, berbicara dalil. Guna apa kita pegang kitab suci tetapi ketika berbicara agama kita buang kitab suci. Kita pakai pemikiran sendiri. Makanya kebanyakan rata-rata Kristen menjelaskan tentang agama mereka memakai pemikiran sendiri, akhirnya berselisih paham satu sama lain. Kalau Islam beda, sudah ditekankan dalam Al-Quran. Watasibu bi'abilillahi jami'a wa ratafarraku. Berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah dan jangan kamu saling cerai-berai. Maka ketika Islam berbeda pendapat di luar sana, maka kembalilah kepada Al-Quran. Tanyakan Islam seluruh, mau dari NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, LDI, MTA, semua sepakat. Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran, kiblatnya adalah Ka'bah. Kalau ada seorang ustadz, seorang ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan, berarti itu saya sendiri yang bilang dia sesat. Karena Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, mungkin hukumnya mereka itu berbeda. Tetapi dalam keyakinan ketuhanan, tetap Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, nabinya Rasulullah. Selesai. Cara untuk menyampai kepada Allah dan Rasulnya itu masing-masing punya cara. Ibaratnya saya dengan Pak Ulis. Kita tujuannya satu yaitu Jakarta. Pak Ulis lewat darat, saya lewat udara. Siapa yang sampai? Begitu. Tetapi tujuannya tetap kita. Tetapi di Kristen beda. Ada satu ke Surabaya, satu ke Jakarta, satu ke Malaysia. Ada satu mengatakan Yesus adalah ciptaan. SSJ mengatakan Yesus ciptaan. Wanes mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tritunggal mengatakan bahwa dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Saya sama kawan saya, ketika mau masuk agama Kristen, kawan saya ikut Wanes, saya ikut Bapak Ulis. Bertemu kita satu komal berkelahi. Karena
keyakinan dia Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Keyakinan Bapak Ulis bahwa dia adalah ciptaan, bukan pencipta. Coba. Makanya Yesus mengatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran manusia. Selesai. Dan coba, silakan Sekarang pasien. Silakan. ini. Bapak mau tanya. Itu hukum kasih Kristen itu hukum kasih ya, Bapak bahas hukum kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itu. Dan hukum yang kedua yang sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tercantum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan Bapak nih kepada anak. Bapak ulang itu bunyi teksnya itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu dan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tercantum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan saya, di bawah ada tertulis dan kitab para nabi. Apabila Bapak mengikuti itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan Bapak mengasihi sesama Bapak seperti Bapak mengasihi diri Bapak sendiri. Konteks ayatnya mengatakan bahwa Bapak telah melakukan seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, pertanyaan Bapak, Al-Quran termasuk kitab para nabi yang diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan Bapak begini, apabila Bapak melakukan hukum kasih itu, sudahkah Bapak melakukan apa yang dilakukan di dalam yang ditulis di dalam Quran? Karena konteksnya mengatakan, konteksnya mengatakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Pada kedua hukum ini tercantum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab para nabi berarti termasuk Al-Quran dan yang dibawakan oleh baginda Nabi. Nah, 4 hukum kasih ini dan 4 hukum yang dikatakan kepada Allah tadi dan kepada sesama ini, apabila Bapak lakukan, Bapak sudah melakukan apa yang tertulis di Quran atau belum? Iya. Sudah tertulis, Bapak sudah tertulis. Cuma kesalahan fatal Bapak itu, kenapa Bapak mau melakukan itu tapi tidak mendaftar? Itu pertanyaannya. Karena tidak mungkin Pak, kita hidup di zaman Prabowo, tidak mungkin kita pakai aturan di zaman Jokowi kan? Karena sudah berbeda. Tidak mungkin Bapak mau melakukan hukum kasih yang ada di dalam Al-Quran, tetapi Bapak memakai cara di zaman Yesus. Karena sudah bukan zamannya. Kan? Tidak mungkin kita melakukan hukum yang ada di tidak mungkin kita hidup di zaman pemerintahan Pak Prabowo, tetapi kita mengikuti hukum yang di zaman Jokowi. Ordernya sudah selesai. Begitu. Bapak mau melakukan isi di dalam Al-Quran itu terserah, boleh-boleh saja. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi hasilnya apa kalau tidak mendaftar? Ibaratnya Bapak masuk ke sekolah, Bapak masuk ke kampus tidak mendaftar, Bapak kuliah di situ, Bapak nilai orang yang paling terpintar di situ. Tapi ketika wisuda Bapak tidak wisuda. Karena kenapa? Karena Bapak tidak mendaftar. Ujungnya itu mendaftar kan? Oh gitu. Daftar dulu. Jadi anak potong. Nah, setelah Bapak membaca hukum kasih itu, karena di bawahnya kan ada teks yang tertulis begini. Pada kedua hukum ini tercantum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak berpikir kalau Al-Quran itu kan kitab yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad, ya kan? Karena ada konteks ayat mengatakan pada kedua hukum ini tercantum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak berpikir apabila Bapak melakukan hukum kasih ini, Bapak juga telah melakukan apa yang tertulis di dalam Quran. Itu pemahaman Bapak. Iya. Gimana itu, Pak? Itu Bapak melakukan semua Bapak. Ya, Bapak ketika Bapak melakukan contoh ya, 10 hukum Taurat itu kan dipelihara di dalam Al-Quran. Kan Bapak lakukan sekarang ini. Kan? Tetapi Bapak lakukan itu mengikuti syariat siapa? Mengikuti aturan siapa? Bapak mengikuti aturan Yesus apa aturan Nabi Muhammad? Sementara masa Yesus sudah selesai.
Kan setelah Yesus, kan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Aku harus pergi agar penolong itu datang. Kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Tidak mungkin dalam satu negara punya dua pemimpin negara. Tidak mungkin dalam satu dunia punya dua juru selamat. Tidak mungkin. Begitu. Jadi ketika Anda membaca di dalam Bible itu, mungkin Anda membaca waktu di zaman konteks Yesus. Sekarang begini, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Ya, seluruh para nabi jalan jalan dan kebenaran hidup pada masanya. Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ketika saya dengan Bapak Ulis hidup di zamannya Nabi Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa lah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Nabi Musa kembali kepada Tuhan, didatang lagi Yesus. Dan ketika kita berdua hidup di zaman Yesus, tidak boleh kita mengikuti di zaman Nabi Musa. Karena zamannya Nabi Musa sudah selesai. Orang yang hidup di zaman Musa maka akan dihukum dengan kitab Musa, yaitu apa? Taurat. Orang yang hidup di zaman Yesus maka dihukum pakai kitabnya Yesus, yaitu Injil. Orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad maka dihukum dengan kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan. Orang yang hidup di zaman Daud maka akan dihukum dengan kitab Daud, karena ada 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Musa. Zabur diturunkan kepada Zabur diturunkan kepada Daud. Injil diturunkan kepada Yesus. Al-Quran diturunkan kepada zaman Nabi Muhammad. Kita hidup di zaman mana? Kita hidup di zaman mana? Kita hidup di zaman Nabi. La Nabiya ba'da. Zaman Jababiro, zaman kehancuran. Ketika bagaimana bisa kita hidup di zamannya pemerintahan Pak Presiden, tetapi kita masih memakai di aturan-aturan di zamannya Pak Jokowi atau Bapak Soeharto atau Ibu Mega. Tidak mungkin. Coba. Oke anak. Penonton sabar, saya minum kopi dulu baru saya jawab typing penonton ya. Penonton. Harus anak selesai tarik nafas baru saya bahas typing di bawah dulu anak loading ya. Minum kopi dulu anak. Kasih kata-kata buat netizen dulu Bapak. Tep layar dong, NRKN Hologos. Tep layar dong bos. Makanya itu Bapak, makanya itu kami orang Islam banyak itu. sekali typing di bawah, banyak sekali typing. Pertama-tama penonton yang sudah typing, nah terima kasih banyak. Ada yang mengatakan Pak Ulis cepat asyadu, Pak Ulis cepat mendaftar. Semuanya baik. Cuma saya ingin katakan kepada saudara-saudara yang di bawah bahwa untuk menjadi seorang muslim itu tidak gampang. Kita bertolak kepada pengalaman baginda Nabi Muhammad SAW dengan Abu Thalib sendiri. Begitu sayangnya dan begitu saling mencintainya. Tidak ada kesedihan yang paling besar selain daripada kesedihan pada saat meninggalnya Abu Thalib itu. Kesedihan baginda Nabi sangat besar di situ. Tetapi kasihan, sampai Abu Thalib meninggal, Abu Thalib sendiri tidak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Thalib meninggal dalam keadaan agamanya jahiliyahnya. Jadi kalau saya mau sampai ke situ membutuhkan hidayah tersendiri itu dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Saya tidak bisa sampai ke situ berdasarkan kecerdasan saya. Allah Subhanahu wa taala harus mengirimkan hidayah untuk menyentuh hati dan akal saya baru bisa saya sampai ke situ. Demikian saudara-saudara, hanya itu yang saya bisa membalas typing saudara-saudara. Nah, demikian anak loading, lanjut anak loading. Sudah ku balas itu typing saudara-saudara saya di bawah. Demikian. Ya. Oke, jadi begini teman-teman ya. Ya, yang penting kita kembali kepada fitrah kita masing-masing ya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia selesai membuat Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Ibrahim, panggil orang datang ke Ka'bah, panggil orang datang ke sini. Ketika Nabi Ibrahim melihat itu padang pasir semua, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, ya Allah, saya mau panggil bagaimana? Ini padang pasir semua, tidak ada orang. Maka apa kata Allah? Tugasmu hanya memanggil, tugasku yang mendatangkan. Begitu.
Tugasmu hanya memanggil labaikallah. Tugas Allah yang menyatakan, makanya pergi haji bagi yang mampu. Mampu yang diberangkatkan oleh Allah, bukan mampu karena uang. Kalau mampu karena uang masih banyak orang kaya yang belum pergi haji. Tetapi ada orang yang pergi haji jalan kaki dari Indonesia sampai ke Mekah, dan kemarin pernah viral. Karena kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah. Karena sudah dipilih. Bukankah Allah mengatakan, "Mayyadihillahu fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah." Jika Allah sudah menggerakkan satu hati orang hamba, tidak ada yang bisa mau menentang, tidak ada yang bisa mau membatasi dia. Tetapi jika Allah sudah menutupi hati seorang hamba, tidak ada orang yang mampu menunjukkan siratal mustaqim. Coba kita bayangkan secara logika, ada orang dari Indonesia jalan kaki sampai ke Mekah, pernah viral itu. Coba, sementara banyak orang kaya yang bisa hari ini juga pergi haji sendirian dengan uang yang mereka miliki, tetapi tidak ada panggilan dalam hatinya. Berarti ini kita tahu, tugas kita hanya menyampaikan tugas Allah yang memberikan hidayah. Wa dzakir fa inna dzikra, tugasmu hanya menyampaikan saja. Kamu sudah sampaikan, tugas kamu selesai. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan? Ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak? Di dalam sebuah hadits qudsi, Pak, di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, "Ya Isa, ini ba'itu min badika umatan in asobahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asobahum ma yakahuna tasabu wa sabaru wala hilma wala ilma." Wahai Isa, akan datang satu zaman di mananya orangnya pendek-pendek, kasar-kasar, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu. Mereka akan membawa agamaku, kata Allah. Maka Isa alaihissalam ini bingung, karena Isa tahu ketika mendakwakan agama Allah ini dibenci orang. Kalau tidak punya sifat kesabaran, maka bisa-bisa blank otaknya. Maka Isa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa yaqulu hajalhum wala hilma wala ilma ya Rabb?" Bagaimana bisa mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kelembutan, tidak memiliki kesabaran? Mereka membawa agamamu. Maka apa kata Allah? Au kama qala Allah taala, "U'tihim min hilmi wa ilmi." Aku yang akan memberikan ilmu dari ilmuku. Aku yang akan memberikan kelembutan dari kelembutanku. Bagaimana mau lihat kelembutan Allah ketika Fir'aun mencari-cari Nabi Musa untuk dibunuh. Tetapi Allah berikan ilham untuk buatlah satu peti, isilah Musa di situ dan hanyurkan ke sungai Nil. Allah arahkan sungai Nil itu hanyur sampai di depan Fir'aun. Padahal dia cari-cari untuk mau membunuh. Begitu buka petinya, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Inilah kelembutan dari kelembutanku, inilah kasih sayang dari kasih sayangku. Akhirnya Musa menjadi anak pelihara Fir'aun. Makanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, au kama qala Allah taala u'tihim min hilmi wa ilmi, au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh para nabi pengen menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi apa? Kita umat yang paling awal, yang paling datang di belakang, tapi kita masuk surga lebih dulu. Karena ketika detik-detik kematian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan kepada Jibril alaihi salatu wasalam, "Fa'aulallahu ta'ala ala Jibril, fabasirhu ya Jibril, innahu awalun nasi khairu bil ardi ijabu isu, fabasirhu innal janna muharamatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun." Katakanlah kepada kekasihku Muhammad, wahai Jibril, dialah orang yang paling pertama aku bangkitkan di hari kiamat. Dan dialah orang yang aku jadikan pemimpin seluruh umat di yaumil qiyamah. Dan katakan kepada dia, wahai Jibril, dialah orang yang paling pertama aku masukkan ke dalam surga beserta umat-umat. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yandurunal jannah ila man aba." Seluruh umatku akan masuk surga ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, "Kila ma wa ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Ya seperti Paulus ini kan, sudah tahu kebenaran tapi ya, tidak tahu kebenaran tapi lama. Ya kan?
Oke anak, oke anak. Bapak mau closing statement, bapak mau Nah, turun, tapi sebelumnya kalau bapak berlama-lama nanti tidak ada orang yang naik ini ya. Bapak ucapkan kepada semua penonton sehat-sehat selalu, dilimpahkan rezeki. Sebagai closing statement, bapak ingin mengatakan bahwa jadikanlah diri kita bagaikan benih kurma, sepanas apapun padang pasir, benih kurma tetap bertumbuh menghasilkan buah untuk memberi makan manusia. Di dalam kehidupan pasti ada penderitaan yang datang menghampiri. Tetaplah bersyukur karena ada rencana Sang Pencipta yang indah di dalam kehidupan kita. Selamat siang waktu Papua. Sampai bertemu kembali anak loading. Sehat-sehat selalu. iya, iya. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Iya. Salam hormat anakku. Ya, salam hormat untuk Ulis. Masya Allah, hidayah ya Allah. Allah Akbar. Jadi begitu teman-temannya, para sahabat dulu itu teman-teman, mereka berdakwah itu siang seperti harimau di tengah-tengah padang gurun, garang seperti harimau. Tetapi malamnya mereka seperti anak baik menangis merengke-rengke minta agar hidayah diturunkan kepada orang yang mereka jumpai. Begitu juga kita teman-teman. Jangan cuma di TikTok 24 jam kita berdakwah pumpang, tetapi malam kita tidak doakan dia. Ingat, senjata orang beriman adalah doa. Kita kalau berperang tidak punya senjata bagaimana? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Pak Ulis ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang menghujat saya. Berikan hidayah kepada orang-orang yang menghujat nabimu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang telah berdiskusi dengan saya. Doakan kepada mereka. Begitu.